Shalom, puji Tuhan, kembali kita bertemu dalam serial Peran Wanita dalam Kerajaan Allah. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh semakin mengerti dan semakin memahami andil dan peran kita para wanita sebagai seorang pribadi yang sangat luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Lewat kesempatan ini, kembali firman Tuhan akan menuntun dan membawa kita ke dalam pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman ilahi yang sangat luar biasa dan menakjubkan. Oleh karena itu, persiapkan hati dan jiwa kita masing-masing untuk menyambut kebenaran, dan mari kita juga mempersiapkan diri untuk menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Saudaraku dan saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk mengutip firman Tuhan yang izinkan saya bacakan dari kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Luar biasa. Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham, ketika Tuhan memutuskan untuk menjadikan Abraham sebagai sahabat Allah, ketika Tuhan berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai tokoh yang luar biasa dan tokoh yang sangat dikasih oleh Tuhan, maka berkat dan anugerah Tuhan itu tidak hanya tertuju kepada Abraham seorang diri, tetapi tujuan Tuhan menjanjikan berkat itu juga dinikmati bersama-sama dengan keluarga besarnya, yang terutama dan di atas segala-galanya adalah seorang pribadi yang terikat menjadi istri Abraham. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya mengingatkan firman Tuhan kepada kita semua, bahwasanya seorang wanita yang terikat dalam pernikahan dengan seorang pria, ia juga terikat dengan pria tersebut dalam segala perkara, sehingga ketika pria atau yang menjadi suaminya itu terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan, maka istrinya pun ikut terikat di dalam perjanjian kudus yang Tuhan tetapkan dengan pria tersebut, sehingga sang wanita pun mendapat peran secara langsung dan secara aktif di dalam keterikatannya dalam perjanjian yang Tuhan ikatkan antara Tuhan dengan seorang pria yang dikasihi ataupun yang berkenan di hadapan Tuhan tersebut. Oleh karena itu, izinkan saya memastikan yang pertama, berbahagialah para wanita yang diberkati oleh Tuhan dengan seorang suami yang terikat di dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Berarti suami Anda bukan seorang pria biasa-biasa saja, tetapi suami Anda adalah seorang pria yang sangat luar biasa dan istimewa di dalam kerajaan Allah. Sebab Tuhan punya rencana-rencana agung dan mulia, rencana yang dahsyat dan luar biasa menakjubkan bagi keluarga Anda. Oleh karena itu, tema yang akan saya berikan pada kesempatan ini adalah hidup di dalam perjanjian ilahi. Hiduplah dalam perjanjian ilahi dengan cara memelihara kekudusan. Sebagaimana yang baru saja firman Tuhan yang jadi pengantar bacaan dan sebagai pokok renungan kita pada kesempatan ini, mengingatkan bahwasanya firman Tuhan mengatakan selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Berarti sebelumnya Allah sudah berbicara kepada Abraham. Sebelumnya Allah sudah mengutarakan isi hatinya kepada Abraham. Sebelumnya Allah telah memaparkan visinya, rancangannya, dan segala sesuatu dalam isi hatinya kepada Abraham. Dan Tuhan tidak mau, dan Tuhan tahu Abraham tidak mungkin melakukan semua itu seorang diri. Abraham harus didampingi oleh seorang wanita, seorang pribadi yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sebagaimana kitab Kejadian pasal yang kedua mengatakan bahwa tidak baik kalau laki-laki atau Adam itu seorang diri, maka Tuhan menciptakan baginya seorang penolong yang sepadan, yaitu Hawa, yaitu istrinya, yang dipersiapkan oleh Tuhan, dirancang oleh Tuhan secara khusus untuk mendampingi Adam dalam mencapai tujuan dan rencana Tuhan. Demikian pula halnya yang dikerjakan oleh Tuhan kepada Abraham. Tuhan menghadirkan Abraham, dan Tuhan punya rencana besar buat Abraham, bahwa Abraham harus namanya diganti menjadi Abraham. Abraham yang semula namanya, atau Abraham yang artinya adalah seorang bapa yang agung, bapa yang terhormat, bapa yang kaya raya, bapa yang mulia, bapa yang disegani, dan bapa yang sangat dihormati oleh tetangga-tetangganya. Kemudian Tuhan tidak mendaki atribut tersebut, dan Tuhan menggantikan atribut Abraham dengan atribut yang baru, yaitu kata Abraham diganti dengan Abraham, ditambah kata Ha di tengah-tengah kata Abraham menjadi Abraham, yang artinya adalah bapa bagi banyak bangsa.
Dengan demikian Abraham akan menjadi seorang bapa yang membawahi begitu banyak bangsa-bangsa, begitu banyak raja-raja yang berkenan di hadapan Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, untuk mencapai misi tersebut, untuk menunaikan tugas yang agung tersebut, Abraham tidak mungkin seorang diri. Abraham harus didampingi oleh seorang wanita. Wanita tersebut adalah Sarah, Sarai yang menjadi istri Abraham. Nah, oleh karena itu Abraham harus didampingi seorang wanita yang memadai, seorang wanita yang bisa mengimbanginya, seorang wanita yang bisa menjadi penolong yang mendampinginya di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai maksud dan tujuan Allah. Dan tentunya Tuhan inginkan juga seorang wanita yang luar biasa, bukan wanita yang biasa-biasa saja, seorang wanita yang dahsyat, seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang benar-benar bisa mewujudkan rencana Allah, program ilahi di dalam kehidupan mereka berdua untuk maksud dan tujuan bahwa Tuhan ingin memberkati Abraham dan ingin agar Abraham mencapai maksud dan tujuan Allah. Oleh karena itu Tuhan menghadirkan Sarai dan menggantikan namanya, bukan, dan namanya tidak boleh dipergunakan lagi sebagai Sarai, tetapi Tuhan memberikan atribut yang baru. Nah, sebelum kita sampai pada alasan kenapa Tuhan mengganti nama Sarai, izinkan saya menyimak beberapa hal yang melatar belakangi penggantian nama tersebut. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan satu perkara yang penting adalah bahwa Tuhan telah melimpahkan anugerahnya kepada seorang wanita seperti Sarai yang berdasarkan, sekali lagi semata-mata bukan berdasarkan karena kebaikan Sarai, tetapi semata-mata adalah karena kehendak dan anugerah Allah. Jadi ketika Tuhan memberkati seseorang itu tidak didasarkan pada apa yang sudah diperbuat oleh orang tersebut, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan ketetapan hati Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita menyadari bahwa kita telah mendapat anugerah, mendapat kemurahan, dan mendapat kepercayaan dari Tuhan, maka hendaklah kita bertanggung jawab atas apa yang kita terima dari Tuhan. Sebab apa? Ada anugerah yang Tuhan berikan secara umum kepada semua orang, secara universal, dan ada berkat-berkat khusus, ada anugerah-anugerah istimewa yang Tuhan tidak berikan kepada setiap orang, tapi Tuhan yang berikan kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang khusus, seperti halnya ketika Tuhan menjanjikan berkat khusus, berkat istimewa hanya kepada Abraham. Demikian juga Tuhan ingin agar Sarai yang menjadi istri Abraham juga menjadi pendamping Abraham dan mendapat berkat yang istimewa juga. Karena itu untuk mendapatkan berkat itu dia tidak harus mengejarnya, dia tidak harus memburunya, dia tidak harus berusaha untuk memperolehnya, tetapi ia tidak berbuat apa-apa, ia hanya menerima. Oleh karena itu, karena tidak berbuat apa-apa dan hanya menerima anugerah khusus dan menerima berkat istimewa, maka selayaknya sepantasnya lah kalau Sarai itu menjadi seorang yang menghargai dan menghormati apa yang ia terima dari Tuhan. Demikian juga hanya dengan kita pun juga seharusnya demikian, melakukan hal yang sama. Nah, kalau kita simak lagi dalam latar belakang yang Sarai sebagai seorang yang menjadi istri dari seorang pria yang diberkati Tuhan ini, dia melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang sangat fatal yang pernah diperbuatnya. Sebagai contoh, di dalam pasal yang ke-16 kitab Kejadian telah dikisahkan bagaimana Sarai melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu apa? Ia tidak percaya kepada janji Tuhan dan ia mencoba mencari solusi untuk menggenapi janji Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara Tuhan. Yang akibatnya apa? Akibatnya ia harus menghadapi masalah yang serius dalam rumah tangga itu sendiri, yaitu apa? Ketika Tuhan berjanji untuk memberkati Abraham dan menjadikan Abraham bangsa yang besar, karena Sarai mandul, Sarai pikir saya tidak mungkin akan menjadi bangsa yang besar, karena apa? Ia sudah lanjut usia dan dia tidak punya anak. Oleh karena itu ia berikan hambanya yang bernama Hagar atau budak yang bernama Hagar untuk dijadikan gundik bagi Abraham, kemudian ditirui dan menghasilkan seorang anak laki-laki, dan inilah yang menjadikan masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Jalan tersebut jalan yang tidak direstui oleh Tuhan, jalan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tinggalkan masalah itu, kita lanjutkan pada poin bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, dan karena Sarai menjadi istri Abraham, maka Allah juga harus menyelaraskan Sarai agar Sarai bisa selaras dengan Abraham, agar Sarai juga bisa sering sejalan bersama dengan Abraham suaminya, untuk mendampingi suaminya mencapai tujuan dan rencana Allah. Karena itu Tuhanlah yang datang kepada Sarai dan Tuhanlah yang datang kepada Abraham, dan Tuhan memberi solusi kepada mereka berdua. Nah,
Oleh karena itu untuk memberi solusi di antara mereka berdua, maka Tuhan memutuskan untuk mengganti nama Sarai menjadi Sarah. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa Sarai harus menjadi pribadi yang baru, menjadi tokoh yang baru dengan atribut yang baru, dengan karakter yang baru, dan segala sesuatunya harus menjadi baru seperti yang tadi saya katakan dalam firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5:17, di dalam Kristus kita semua menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Allah pun juga menginginkan hal yang sama dalam kehidupan para wanita yang terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi jikalau pada peristiwa sebelumnya di mana gara-gara perbuatan Sarah akhirnya Abraham melakukan dosa dan melakukan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, akhirnya hasil kompromi, hasil kesepakatan antara Abraham dengan istrinya Sarai telah menimbulkan anak yang bernama Ismail. Maka anak itu terlahir dan anak itu menjadi keturunan dari Abraham, sedangkan Abraham terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan tetap pada rencananya, Tuhan tetap pada keputusannya yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karena itu ketika Tuhan datang untuk meluruskan kesalahan-kesalahan Abraham dan istrinya Sarai, maka Tuhan mengatakan bahwa istrinya yang bernama Sarai mandul itu akan juga melahirkan seorang anak laki-laki, dan anaknya itu akan menjadi anak perjanjian. Ketika itu Tuhan menegaskan bahwa yang menjadi keturunannya bukan Ismail. Dan apa yang terjadi? Sebagai seorang ayah, ia keberatan akan caranya Tuhan tersebut, sehingga ia berusaha untuk membujuk Tuhan agar diizinkannya Ismail anaknya itu mendapat bagian di dalam perjanjian. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan bisa menjadikan anak dari Hagar menjadi anak perjanjian, tetapi Allah berjanji untuk memberkatinya meskipun dia bukan dari keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi karena berhubungan dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham, maka akhirnya Ismail pun diberkati oleh Tuhan. Jadi peristiwa kehadiran Ismail itu seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, agar kita tidak bermain-main dengan perjanjian dengan Tuhan, agar mengingatkan kita, agar kita sadar ketika kita terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan, maka hendaklah kita memelihara kekudusan, memelihara kesucian kita, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu izinkan saya mengingatkan peristiwa kehadiran Ismail ini seharusnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap keluarga dalam mewarisi perjanjian ilahi atau perjanjian kudus dengan Tuhan, agar jangan sampai Anda berperan menjadi tokoh yang mengundang atau mendatangkan bencana dan malapetaka yang abadi dalam kerajaan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya begini, sebagaimana kita semua sudah mengetahui bahwa persaingan antara keturunan Abraham dari Sarah dan keturunan Abraham dari Hagar budaknya itu sampai sekarang terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Oleh karena itu konflik dari kedua keturunan ini merupakan konflik yang tragis, merupakan peristiwa yang miris tapi terus berlanjut dan tidak bisa dihentikan. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, seharusnya peristiwa seperti ini tidak perlu terjadi dan tidak usah menimpa keluarga yang terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan, kalau saja mereka tidak melanggar, tidak menyimpang dari kebenaran-kebenaran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun kasih karunia Allah memberi anugerah umum kepada Ismail, namun demikian tetap Ismail tidak menjadi pribadi atau tidak menjadi bangsa yang diberkati Tuhan dan tidak berhak mendapatkan perjanjian apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu di dalam keturunan Ismail sekali lagi tidak pernah mendapat hak untuk menjadi anak perjanjian, tetapi Allah hanya memberkati secara umum, bukan berkat khusus. Oleh karena itu sudah kasih dalam Tuhan, dalam lihat peristiwa ini kita diingatkan agar sebagai seorang istri atau sebagai seorang wanita yang dipercaya oleh Tuhan untuk turut ambil bagian berperan secara aktif di dalam kerajaan Allah, perankan diri Anda sebaik mungkin, perankan diri Anda sebijak mungkin seturut kehendak Allah, patuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan, imani dan percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, meskipun sekadang seolah janji itu tidak kunjung menjadi kenyataan. Tetaplah bersabar menantikan janji Tuhan, tetaplah tidak bertindak, tidak berbuat, tidak mengambil keputusan yang di luar dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, agar tidak menimbulkan masalah kebijakan yang salah kaprah seperti yang dilakukan oleh Sarai kepada suaminya Abraham. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi hindari hal-hal yang tidak perlu Anda lakukan. Poin yang berikut, izinkan saya mengingatkan,
Allah kita memang Allah yang penuh kasih, karunia dan kemurahan, dan Ia selalu memberkati terutama kepada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Memang Tuhan memberkati semua orang tanpa kecuali, tetapi yang Tuhan berikan adalah berkat yang bersifat universal atau berkat yang bersifat umum, bukan bersifat secara khusus. Berkat yang bersifat khusus itu adalah berkat yang sangat eksklusif, berkat yang tidak diberikan kepada semua orang, tetapi berkat-berkat yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang terikat di dalam perjanjian kudus dengan Tuhan, yang terikat dalam perjanjian ilahi dengan Tuhan. Dan untuk mendapat bagian dalam perjanjian ilahi itu bukan berdasarkan perbuatan baik kita atau usaha kita, bukan, tetapi adalah ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan saya memastikan, ketika Anda terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan, berarti Anda mendapat kehormatan istimewa dari Tuhan. Sekali lagi, ketika Anda terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan, perjanjian ilahi dengan Tuhan, berarti Anda memperoleh atau menerima atau mendapat kesempatan menerima kehormatan yang sangat istimewa dari Tuhan. Oleh karena itu, jagalah dan perihalah dengan hati-hati. Nah, timbul pertanyaan, dari mana saya ketahui bahwa saya terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan? Sebagai kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sehingga apapun yang kau minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya adalah ketika saudara dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya dan mendampingi seorang suami, seorang pria yang juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka Anda memperoleh kehormatan untuk menjadi seorang wanita istimewa di dalam kerajaan Allah yang dipercaya oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi kerajaan Allah. Ya, sekali lagi, Anda ditugaskan bukan sekedar mendampingi suami Anda, tetapi Anda juga dipercaya oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi kerajaan Allah. Oleh karena itu, ya, sekali lagi izinkan saya mengingatkan saudara, patutlah Anda bersyukur, patutlah Anda menjaga kekudusan, memelihara kesucian yang Tuhan janjikan dan yang telah mengikat Anda dalam perjanjian kudus tersebut, sehingga olehnya Anda, ketika Anda menyadari bahwa Anda dipercaya, Anda akan berhati-hati dan Anda akan tidak sembrono di dalam melaksanakan tugas dan memerankan diri Anda sebagai orang-orang yang terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berikut ini akan saya paparkan beberapa alasan mengapa Tuhan memilih Sarai dan menggantikan nama Sarai dengan nama yang baru, memberi Sarai atribut yang baru. Yang pertama, mari kita simak beberapa hal berikut ini. Ya. Alasan yang pertama, kenapa Tuhan mengganti nama Sarai menjadi Sarah? Yang pertama, nama Sarai itu artinya adalah seorang permaisuri, ya, seorang istri raja, seorang yang berkuasa di dalam sebuah kerajaan. Nama itu menunjukkan bagaimana peran, bagaimana posisi, bagaimana kedaulatan yang dimiliki oleh Sarai. Itu sebabnya dalam keluarga ini kita melihat bagaimana Sarai dengan luasnya, dengan bebasnya memberikan Hagar, memberikan budaknya untuk dijadikan gundik bagi Abraham. Tanpa disadari perbuatan yang salah kaprah tadi telah menimbulkan bencana malapetaka seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di dalam, sekali lagi, dalam kamus bahasa Ibrani, yaitu sebagian terus dalam Strong Exhaustive to the Bible ataupun Higher Definition, dikatakan bahwa kata Sarai, kata Sarai itu artinya adalah yang pertama the prince atau ratu, yaitu seorang yang memiliki otoritas, seorang yang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan, untuk menentukan arah. Memang pada kenyataannya seperti inilah, seorang wanita yang terikat dalam pernikahan dalam sebuah keluarga, ia akan mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa terhadap suaminya, sehingga setiap kebijakan suaminya tidak akan luput dari arahan, dari pengaruh yang dilontarkan atau diajukan oleh istrinya. Seorang istri yang telah menjadi istri seorang pria, ia akan sama halnya sebagai seorang yang memegang kendali penuh, memegang pengaruh yang luar biasa kepada suaminya. Kita bisa belajar dari beberapa tokoh Alkitab, ya. Sebagai contoh, Samson, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan, dinasirkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Rencana Tuhan jadi morat jadi buyar. Kenapa? Karena pengaruh seorang istri yang bernama Delilah. Ketika Samson salah memilih istri, ketika Samson didampingi oleh seorang wanita yang bernama Delilah, maka Delilah menjadi seorang Sarai, Delilah menjadi seorang ratu, Delilah menjadi seorang penentu kebijakan dalam kehidupan Samson, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Samson juga menjadi buta matanya, menjadi budak dan dilecehkan, dipermalukan oleh karena dipermalukan oleh orang Filistin oleh karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh istrinya Delilah.
Dan kita belajar juga dari kehidupan yang berikut, kehidupan yang salah kaprah, yaitu kehidupan Salomo. Ketika Tuhan telah menetapkan seorang raja tidak boleh memiliki banyak istri, dan Salomo membiarkan dirinya larut dalam kenikmatan duniawi dan membiarkan ia didampingi oleh istri-istri yang tidak takut Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Istri-istrinya mempengaruhi Salomo dan menyeret Salomo terpisah dari Tuhan, dan kita melihat akhir tragis dari kisah kehidupan Salomo, seorang yang bijak, seorang yang diberkati Tuhan dan hikmat pengertian yang luar biasa, jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan hanya karena nasihat istrinya. Demikian juga tokoh Abraham yang sering kita pelajari pada kesempatan ini, ia juga jatuh dalam dosa, ia juga melakukan tindakan dan pelanggaran yang menyimpang dari Tuhan. Kenapa? Karena istrinya memberi nasihat dan saran yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena apa? Karena Tuhan tetap setia walaupun kita gagal setia. Seperti dikatakan dalam kitab Surat Roma pasal yang ketiga, jika ada di antara kita yang gagal setia, akankah ketidaksetiaan kita menggagalkan kesetiaan Tuhan? Sekali-kali tidak. Kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kesetiaan Tuhan akan tetap tinggal sebagai kesetiaan. Ini pun digenapi terjadi dalam kehidupan Abraham. Ketika Abraham gagal setia kepada rencana Tuhan karena Sarai istrinya, Allah tidak pernah gagal setia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai wanita ingatlah baik-baik, jangan sampai Anda menyalahgunakan pengaruh dan wibawa yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sampai saudari menjadi seorang Sarai yang memberi saran dan nasihat yang menyesatkan, penasihat dan menjadi pendamping yang tidak membawa saudari kepada rencana Allah, tetapi kepada rencana individu, dan itu akan menimbulkan bencana yang serius. Dan itulah alasan pertama mengapa Tuhan menggantikan nama Sarai, nama yang mengandung unsur kedaulatan kekuasaan yang menyeleweng dan menyimpang, nama yang mengandung unsur dan otoritas yang tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena ia menjadi seorang wanita yang berpengaruh dan pengaruhnya menyimpang, pengaruhnya menyeleweng. Oleh karena itu harus diperbaiki oleh Tuhan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan butuhkan untuk mencapai tujuan ilahi, untuk mencapai penggenapan yang dari apa yang Tuhan rencanakan, yaitu agar Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa, agar Abraham menjadi satu generasi kerajaan Allah, generasi yang kudus, generasi yang mulia, generasi yang suci, generasi yang benar-benar bagi kemuliaan Tuhan. Maka Abraham harus didampingi dengan seorang wanita yang sepadan dengan dia, bukan seorang ratu, bukan seorang penentu kebijakan yang ngawur, tetapi seorang yang berhati mulia, seorang yang berhati kudus, seorang yang berhati suci, seorang yang hati dan pikirannya hanyalah untuk Tuhan. Karena itulah nama Sarai diganti menjadi Sarah, yang semula dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dari 3 huruf, yaitu S, Is, atau kemudian Ra, dan kemudian Yod. Kemudian kalau dibaca menjadi Sarai, Is, Ra dan Yod menjadi Sarai. Itu digantikan itu menjadi apa? Menjadi 3 huruf juga. Dan 3 huruf seperti apa? 3 huruf seperti yang berikut. 3 huruf yaitu Is, Ra dan Ha, menjadi Sarah. Artinya apa? Artinya adalah seorang wanita yang berhati mulia, a noble woman. Noble woman artinya apa? Seorang bangsawan, seorang yang berhati mulia, seorang yang perbuatannya kudus, seorang perbuatannya suci, seorang yang berbudi luhur, seorang yang senantiasa bisa menjadi seorang pribadi menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang seorang wanita yang berhati mulia, seorang perempuan yang kudus, seorang perempuan yang berakhlak suci, berakhlak luhur dan berakhlak mulia, ini dipaparkan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Izinkan saya mengutip firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 1-6 ini, berbunyi sebagai berikut. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, tunduklah kepada suamimu, tidak seperti Sarai mengatur suaminya, menentukan arah suaminya, sehingga suaminya mau tidak mau mengikuti kata istrinya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan, maka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi seorang wanita yang berbudi luhur, seorang Sarah, bukan Sarah Sarah,
seorang Sarah, seorang wanita yang berhati luhur, seorang wanita yang berbudi luhur, seorang wanita yang tunduk pada suami, seorang yang menghargai dan menghormati suaminya, seorang yang taat kepada firman Tuhan, seorang yang tanpa perkataan bisa memberi contoh dan teladan pengaruh yang kudus kepada suaminya, sehingga apa? Tanpa berkata, tanpa banyak bicara, sikap tindak tanduk, attitude behaviornya menghadirkan citra ilahi, sehingga apa? Suaminya tanpa komentar pun dimenangkan melihat kelakuan istrinya yang berbudi luhur. Dikatakan ayat yang kedua, jika mereka melihat, jika suaminya melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Ayat yang ketiga, perhiasanmu janganlah secara hiliah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian-pakaian yang indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, dan yang sangat berharga di mata Allah. Firman ini tidak melarang seorang wanita menghias dirinya. Firman tidak melarang seorang wanita memangkas rambutnya atau menggunakan makeup, menggunakan eyeshadow, menggunakan blush on dan lain sebagainya. Tuhan tidak melarang hal itu. Tetapi ada yang lebih mulia, lebih berharga, yang perlu dihadirkan, ditampilkan sebagai citra seorang wanita kudus adalah bukan penampilan fisiknya, bukan penampilan, tetapi penampilan batinnya, inner being-nya atau manusia batinnya. Manusia yang seorang wanita dengan karakteristik manusia yang bermoral, wanita yang berakhlak, wanita yang berbudi luhur, wanita yang tutur katanya mendatangkan kesejukan, wanita yang tutur katanya mendatangkan kedamaian, wanita yang tutur katanya menimbulkan orang yang mendengarnya menjadi luluh dan menjadi damai, menjadi tentram, dan menjadi seorang yang benar-benar menjadi tokoh yang benar layak untuk dijadikan sebagai sahabat, sebagai pendamping yang setia. Dan dikatakan perhiasanmu hendaklah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan-perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, roh yang lemah lembut dan tenteram. Roh yang mendatangkan ketenteraman. Izinkan saya mengilustrasikan sebuah kendaraan, sebuah kendaraan. Kita semua bisa tahu kendaraan pada zaman dulu delman itu hanya diberi per. Demikian juga truk dulu cuma hanya diberi per tanpa shock breaker. Sehingga ketika lewat tempat yang berbatu-batu, maka angkutan atau orang penumpangnya akan mengalami bantingan-bantingan ketika melewati jalan-jalan yang sulit dan jalan-jalan yang bergeronjalan, yang berbatu-batu, sehingga sangat tidak nyaman. Tetapi saudara bayangkan ketika saudara hidup zaman modern, ketika saudara berada dalam sebuah kendaraan sedan lux atau mobil yang lux, mobil yang lux itu diperlengkapi dengan shock absorber atau diperlengkapi dengan peredam kejut, sehingga orang yang duduk dalamnya, walaupun medan yang dilaluinya itu sangat bergeronjal atau bergelombang, penumpang di dalamnya akan tetap nyaman, tidak mengalami gonjang. Kenapa? Karena kejutan-kejutan atau benturan-benturan sudah diredam oleh yang namanya shock absorber. Demikian juga seharusnya seorang wanita yang berbudi luhur itu harus menghadirkan dirinya sebagai seorang peredam kejut, sebagai seorang yang meredam emosi, meredam kegaduhan, meredam kebisingan, menghadirkan suasana rumah, suasana keluarga yang harmonis, yang saling merasakan kedamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan. Roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Allah. Ayat yang kelima 1 Petrus 3 dikatakan, sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, menghormati suaminya, bukan menentang suaminya, bukan suaminya melakukan kesalahan kemudian disimpan, kemudian suatu kali setelah bertimbun misalnya dihadirkan, ditumpahkan semua, dilampiaskan kemarahannya, dilampiaskan kebencian, dicaci makinya suaminya, direndahkannya suaminya. Alhasil apa yang terjadi? Sikap tindakan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan permusuhan, justru menimbulkan konflik yang semakin rumit. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu memiliki karakteristik yang unik, karakteristik yang berbeda. Seorang laki-laki itu sudah dilahirkan dengan kodrat, dengan kebiasaan tabiat yang menjunjung tinggi harga diri. Ketika harga dirinya direndahkan, ia pasti akan berbalik dengan semakin keras. Dia akan mencari kompensasi dan melakukan hal untuk membela dirinya. Tetapi sebaliknya, seorang laki-laki seganas apapun, sesalah apapun, ketika diampuni, dimaafkan, diterima dengan kelemah lembutan, ditegur kesalahan dengan kelemah lembutan, ia akan menjadi jinak, dia akan menjadi lunak, dan ia akan menjadi suami yang bertobat dan bertanggung jawab mengasihi istri dan keluarganya dengan luar biasa. Karena itu, jadilah seorang perempuan yang seperti yang Tuhan kehendaki. Sekali saya bacakan, saya kutip dari 1 Petrus 3:5, demikianlah cara perempuan kudus dahulu berdandan,
yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, yang mereka tunduk kepada suaminya. Dan menarik adalah, perhatikan baik-baik ayat penutup dari 1 Petrus 3 tadi, ayat yang ke-6 berkata demikian, sama seperti Sarah, bukan sama seperti Sarai, sama seperti Sarah. Sekali lagi, bukan sama seperti Sarai, karena apa? Sarai penguasa, Sarai mengatur, menentukan kebijakan yang salah kaprah, tapi Sarah yang tunduk kepada suaminya. Sarah seorang wanita yang berbudi luhur, sama seperti Sarah yang taat kepada Abraham, yang menamai dia tuannya. Sama seperti Sarah yang taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan takut akan ancaman. Artinya apa? Seorang wanita yang bergeluur, dia harus menundukkan diri pada suaminya. Dia menghormati suaminya sebagai kepala. Dia menghargai suami sebagai penentu kebijakan. Dia menghargai suaminya sebagai seorang yang terikat dalam perjanjian kudus dengan Tuhan. Sehingga ketika suaminya salah, ketika suaminya menyimpang, atau ketika suami jatuh dalam dosa, maka seorang istri yang cakap lebih permata, seorang wanita yang bijak, cakap dan berdampak, seorang wanita yang berbudi luhur adalah seorang yang tunduk pada suaminya dan menamai suaminya tuannya, dan menegur kesalahannya dengan kelemah lembutan dan dengan penuh kasih, bukan dengan emosi, bukan dengan melampiaskan kebrutalan dan mengingat masa lalunya, tetapi dengan sikap yang lemah lembut dan penuh kasih, dengan perhiasan-perhiasan kudus dan mulia, perhiasan manusia batinnya. Sehingga apa yang sudah dikasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksud menjadi seorang wanita, sekali lagi menjadi seorang wanita yang hidup dalam perjanjian ilahi, harus hidup di dalam perjanjian yang kudus. Nah, bagaimana cara hidup di dalam perjanjian kudus ini? Memelihara kekudusan, kesucian hidupnya dengan cara apa? Menempatkan diri menjadi wanita yang berbudi luhur, menjadi wanita yang layak untuk dihargai dan dihormati di dalam kerajaan Allah. Sebagai penutup, supaya punya salam Tuhan, izinkan saya memberikan beberapa pokok renungan untuk kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, jadilah seorang Sarah, bukan Sarai. Jadilah seorang yang berbudi luhur, seorang wanita yang agung, seorang wanita yang santun, dan bukan seorang penguasa, bukan seorang ratu yang mengatur dan berkuasa termasuk kepada suaminya. Yang kedua, terimalah kehormatan yang dari Tuhan. Persiapkan diri Anda untuk menjadi seorang pribadi yang luhur dan mulia dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Dari mula akan terpancar generasi kerajaan Allah. Dari mula akan terpancar generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Jikalau Anda tidak memberikan citra yang luhur, citra yang baik, maka akan dapat dibayangkan seperti apa jadinya. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi sederhana tentang sebuah produk atau sebuah hasil produksi. Itu sangat ditentukan. Yang pertama adalah bahan atau benih, yang kedua adalah sarana untuk memproduksi. Sarana untuk memproduksi ini mesin dan termasuk juga juru atau operatornya. Izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi. Sepotong singkong akan menjadi sepertinggal potong singkong, tinggal direbus atau dibakar, tergantung siapa yang mengolah. Nah, sepotong singkong tadi akan menjadi makanan yang mahal, bernilai, tergantung kalau di tangan seorang chef yang agung, chef yang pandai memasak, kemudian disajikan, dikemas sedemikian rupa berharga, maka nilai singkong goreng yang kita bisa dibeli di pinggir jalan hanya dengan Rp2.000 atau Rp3.000 atau mahal Rp5.000, itu akan bisa menjadi singkong, menjadi panganan yang harganya mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Karena apa? Karena di tangan chef yang diolah sedemikian rupa, bahkan dihadirkan dengan dihias sedemikian rupa, nilai plus. Nah, demikian pula ke dalam kehidupan kita dalam kerajaan Allah. Anda sebagai seorang wanita yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi, Anda bisa memilih untuk menjadi Sarai atau menjadi Sarah. Ketika menjadi Sarai, maka Anda akan menjadi seorang wanita yang hanya menimbulkan bencana dan masalah seperti yang dilakukan oleh Sarai terhadap Hagar yang menimbulkan bencana. Tapi ketika Anda menjadi Sarah, maka Anda menjadi seorang yang tunduk pada suami dan menghormati suami Anda dan menjadikan suami sebagai tuan, dan engkau terikat dalam perjanjian kudus ilahi, dan engkau akan mendapat kehormatan untuk menjadi seorang ibu bagi bangsa yang agung, bangsa yang mulia, bangsa yang besar, dan engkau pun akan dikenang untuk selama-lamanya. Yang ketiga, terimalah terimalah kehormatan yang sudah diterima dari Tuhan untuk mendampingi seorang suami yang terikat dalam perjanjian Tuhan, seorang suami yang agung, suami yang memiliki, yang Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang yang besar, untuk menjadi seorang yang luar biasa.
Anda harus mengantarkan dan mendampinginya agar beliau sampai pada tujuan Tuhan. Dia tidak akan sampai tujuan Tuhan kalau Anda tidak mengantar, tidak mendampinginya dengan cara-cara ilahi. Tapi dia akan sampai pada tujuan Allah kalau Anda mendampinginya dengan cara Tuhan. Anak-anak Anda pun akan menjadi Ishak, anak perjanjian Tuhan, anak perjanjian Tuhan, anak yang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan generasi yang luar biasa. Kalau Anda menempatkan diri sebagai seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang berbudi luhur, seorang wanita yang bijak, seorang wanita yang cakap, yang berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saya ingatkan sekali lagi, di belakang seorang pria yang besar, di balik seorang Abraham, ada seorang Sarah, bukan Sarai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di dalam pertemuan berikut. Silakan renungkan dan jadilah wanita bijak. Jadilah seorang Sarai dan bukan Sarah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.